Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar statistik terapan ya. Oke, untuk mata kuliah statistik terapan ini nanti kita akan belajar banyak hal ya. Untuk terutama untuk menganalisis ujinya gitu. Oke, untuk analisis nanti kita akan belajar tentang variabel, menganalisis variabel tersebut. Oke, gitu. Tapi nanti banyak analisis yang kita lakukan, tapi kita harus mengetahui variabel dulu, variabel penelitian. Bagaimana kita akan mencari variabel penelitian ya, idenya gitu ya. Kita adalah dasarnya penelitian terdahulu ya. Nah, bagaimana sih caranya mencari inisiatif atau ide-ide penelitian? Oke, banyak-banyak membaca jurnal yang bereputasi. Oke, mungkin kalian triknya ya, kalian ingin mengetahui atau ingin meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran gitu ya. Oke, nanti di Google Search Engine di sini nih kalian ketik aja faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran. Jangan lupa titik PDF. Nah, di sini fungsinya titik PDF ini adalah untuk menyaring, nanti yang keluar adalah file-file PDF karena jurnal nanti biasanya diupload dalam bentuk PDF. Oke, setelah itu kita enter saja, nanti di sini akan banyak file-file PDF ini yang sudah diupload gitu ya. Ini contohnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Oh, ternyata di sini ada analisis pemasaran. Kalau misalkan penasaran, kalian klik-klik aja satu-satu gitu. Kalau misalkan sudah agak cocok, nanti kalian download gitu. Dari banyak-banyak jurnal yang kalian baca, nanti cari yang Y-nya sama. Kan ada variabel X bebas atau variabel independen gitu, dan juga ada variabel dependent atau terikat. Jadi nanti kalian mau meneliti tentang apa gitu. Ini misalkan mau tentang faktor yang mempengaruhi pemasaran. Oke, nanti diklik, kita kasih contoh ini ya. Oke, mungkin ini. Dan nanti akan muncul di sini filenya, nanti judulnya apa. Nanti kalian bisa lihat variabelnya. Nanti kalau misalkan di sini cuman baru seperti faktor-faktor mempengaruhi, faktor apa saja, nanti di sini dilihat dia faktor-faktornya apa saja. Oh, ternyata ini tesis, banyak halamannya itu 139. Kayak untuk masalah judul nggak apa-apa ya, kita mau cari tesis, skripsi atau apa gitu. Kalau mau cari tahu faktornya itu apa saja, biasanya di sini ada, nanti akan ada rumusan masalah. Ini di sini strategi adaptasi promosi dapat atau mendorong peningkatan kinerja pemasaran. Di sini ada karakteristik perusahaan, karakteristik produk, dan karakteristik pasar ekspor mempengaruhi strategi adaptasi promosi ekspor dalam meningkatkan kinerja pemasaran ekspor. Ini banyak, berarti ini dia gak cuman satu regresi. Kalau misalkan regresi sederhana seperti nanti, ini adalah satu variabel adaptasi promosi, dan peningkatan kinerja pemasaran ekspor itu variabel dependennya. Ini independennya, ini dependennya. Ini kalau contoh untuk yang regresi sederhana, satu variabel X, satu variabel Y. Nah, di sini untuk di langkah kedua dia itu pakai ini contoh ya, baru teman contoh kalau variabel X nya lebih banyak, itu nanti bisa regresi berganda. Di sini ada karakteristik perusahaan, karakteristik produk, karakteristik pasar ekspor, dan mempengaruhi strategi adaptasi promosi ekspor dalam meningkatkan kinerja pemasaran ekspor. Berarti dia itu nanti pakai ujinya adalah intervening gitu. Oke, mungkin nanti contoh lagi, itu variabelnya banyak yang mempengaruhi strategi ekspor pemasaran. Misalkan ini analisis faktor yang mempengaruhi pemasaran layanan Trigital Komsel di Makassar. Ini dia skripsi ya, magister manajemen, berarti kalau magister berarti tesis. Nah, nanti faktor apa saja bisa dilihat ke bawah lagi, lihat
judul untuk variabelnya. Triknya begitu. Ini kalau skripsi tesis bentuknya masih seperti ini ya. Oke, nanti kita bisa dilihat di sini terdapat pengaruh gambaran pemasaran dari produk, price, place, promotion, people, physical evidence, and process terhadap pemasaran layanan 3G. Oke, ini kalau mau disendiri-sendirikan, ini variabel X-nya bisa produk, price, place, ini 7P-nya ini, X-nya 7 terhadap pemasaran layanan 3G. Gitu. Jadi namanya variabel bisa satu-satu ini, produk, price, place, promotion gitu. Ini sudah 7 variabel X-nya terhadap pemasaran layanan 3G-nya. Oke, itu yang contoh-contoh variabel ya, untuk memberikan gambaran kalian mau pakai judul apa, misalkan mau neliti gitu ya, dan gambaran variabel-variabelnya apa, bagaimana, apa saja, karena nanti kita akan uji validitas dan reliabilitas dulu. Jadi kita contohnya untuk judul-judul yang sifatnya penelitian primer, nanti pakai kuesioner gitu. Kalau misalkan ada sekunder, datanya seperti rasio-rasio keuangan, itu kan sekunder, itu nanti nggak perlu uji validitas reliabilitas. Kita pelajari untuk variabel-variabel yang penelitian primer dulu ya. Oke, itu gambaran untuk mencari variabel bagaimana sih. Oke, gitu ya. Oke, kalau misalkan nanti mau nyari jurnal, ada triknya lagi. Oke, kalau misalkan kita mau cari jurnalnya, kita misalkan sini jurnal pemasaran, ini saya kurang ketiknya, kurang A ya. Oke, jurnal pemasaran gitu ya. Ini di sini banyak Sinta Ristek ini dari jurnal manajemen pemasaran Sinta. Ini di sini nanti banyak sekali judul-judul penelitian yang bisa kalian lihat. Jadi untuk mempelajari variabel penelitian, kira-kira kalian mau apa saja gitu. Di sini ada experimental marketing, sebuah pendekatan pemasaran. Ini bukan untuk uji yang pengaruh-pengaruh gitu ya. Oke, untuk yang itu biar lebih mempelajari variabel, berarti ini pengaruh shopping, lifestyle, and fashion involvement terhadap impulse buying behaviors masyarakat high income Surabaya. Oke, jadi di sini kalau lihat variabelnya, di sini ada variabel X-nya adalah shopping, lifestyle, dan fashion environment terhadap impulse buying behavior. Berarti X-nya 2, Y-nya 1 gitu. Itu contoh variabel X dan Y. Nah, ini di sini juga ada citra merek atau brand image. Di sini analisis pengaruh citra merek dan kepercayaan merek terhadap loyalitas merek. Oke, jadi nanti kalau kalian mau meneliti, bisa aja itu diganti produknya boleh. Ini contoh-contoh untuk mencari ide-ide variabel untuk judul penelitian ya. Oke, gak boleh nanti di Google Search Engine seperti tadi bebas mau apa gitu ya, diketik tentang apa yang kalian minatkan, atau mau cari jurnal apa yang kira-kira tentang yang lebih spesifik pemasaran, di jurnal pemasaran begitu. Itu caranya ya. Nanti tinggal diklik aja sini, misalkan kalau dia langsung link bisa diakses. Itu contoh-contoh untuk cara mencari variabel di penelitian ya. Ini nanti tinggal klik PDF-nya full text boleh gitu ya, dan seterusnya. Itu gambaran untuk mencari variabel untuk mendukung judul penelitian. Ini juga bisa diterapkan nanti kalau kalian mau membuat judul penelitian untuk skripsi kalian. Oke, itu adalah ide-ide ya, trik-trik. Kalau bagi saya itu trik mencari judul. Makanya kalau ada yang mau tanya judul saya begini Bu, kayak gitu, kalau belum masuk ke bimbingan skripsi, pasti saya bilang monggo cari 3 jurnal pendukung. Oke ya, pasti
cari 3 jurnal pendukung yang senada atau sejenis begitu. Kalau misalkan mau pemasaran ya kita cari-cari jurnal tentang pemasaran begitu ya. Oke, begitu caranya untuk mencari jurnal. Nanti buat ide membuat judul penelitian. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.